Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kami mendalami banyak metode pengobatan, baik medis yang kita dapatkan secara formal menjadi seorang dokter di bangku kuliah dulu di Fakultas Kedokteran Unisula. Lalu kami belajar pengobatan tibum nabawi di Institut Al-Wahidah Malaysia. Saya belajar pengobatan Ayurveda India, pengobatan Yumeho Jepang, pengobatan tradisional Chinese medicine. Di sini kami menemukan sebuah benang merah, sebuah jawaban. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah sebuah kebenaran. Lalu bagaimana prakteknya? Ternyata, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini poin dari materi ini, poin dari manasik hari ini. Ternyata Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya. Penawar itu bukan hanya ada di sekitar kita, tetapi penawar terhadap penyakit kita ada di dalam diri kita sendiri. Artinya Allah menciptakan tubuh kita ini, dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Di saat kita sakit, secara otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan, mengobati jika ada yang rusak. Itulah konsep dasar dari pengobatan holistik, yang dimaksud adalah self healing. Jadi tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Pak, penyebab penyakit diabetes apa? Ada yang tahu? Mungkin yang di belakang lebih enak maju Pak, jadi bisa berinteraksi. Yang di luar mungkin masuk dalam ya Pak. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Kita di sini akan bahas Pak. Ya, mungkin kedatangan saya ke sini tadi sih diminta oleh pengurus, bisa nggak Dok kalau sebulan sekali mengisi acara di sini? Ya insya Allah saya tidak menolak, tetapi memang perlu saya sampaikan di sini Pak, kami harus menyelesaikan semua masjid. Insya Allah kita akan datangi di Jabodetabek. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, karena 5 tahun ini saja kita baru bisa mendatangi kurang lebih 1000 masjid. Sementara masjid di Jabodetabek itu puluhan ribu ya. Nah, jadi dengan waktu yang ada ini, ya semoga ilmu yang saya berikan ini bisa dapat diterima. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Gula. Manis-manis. Pertanyaannya, apakah di sini yang suka manis-manis pasti kena diabetes? Siapa di sini yang suka manis-manis tapi tidak kena sakit diabetes? Tapi ada juga orang di luar sana yang tidak suka manis-manis tapi sakit diabetes. Ya, betul. Apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu? Pola makan umum. Sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih. Di dalam tubuh kita adalah satu kesatuan, mulai dari sistem organ, suborgan, jaringan, dan sel. Bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Betul? Ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita? 500 triliun sel. Mulai dari sel kulit, sel otot, tulang, dan organ. Semua dibentuk oleh sel. Sekali lagi tolong perhatikan, bagian terkecil tubuh kita adalah sel. Jadi artinya jika ingin membuat tubuh Bapak sehat dan kuat, buatlah sel kita sehat dan kuat. Jadi kalau ada penyakit muncul, berarti terjadi kerusakan sel. Lalu apa penyebab penyakit diabetes? Kerusakan sel pada organ
pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak? Apa? Ada yang tahu? Teori terbaru yang kami pelajari hari ini, ternyata kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas. Tolong sekali lagi kata ini dicatat, ini poin penting. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat. Apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara. Minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam. Itulah proses oksidasi. Ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat. Dan tidak bisa dihindari. Proses oksidasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Tolong sekali lagi ini perhatikan. Karena adanya proses oksidasi, sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Namanya anti apa Pak? Antioksidan. Antioksidan ada di mana? Ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri. Paling banyak ada di mana? Ada di buah-buahan. Kalau Bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada antioksidan kuat yang namanya resveratrol, ada di dalam biji anggur. Jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke, silahkan makan anggur yang ada bijinya dikunyah, ditelan, jangan dibuang Pak. Karena di dalam biji anggur mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit prostat, nah ini, kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing tidak tuntas, itu bisa dipastikan karena sakit prostat. Kalau ingin mencegah penyakit prostat, ada antioksidan kuat yang namanya lycopene, ada dalam biji tomat. Kalau Bapak Ibu ingin mencegah penyakit kanker, ada antioksidan namanya bromelin, ada di dalam bonggol nanas. Bonggol nanasnya dibuang, katanya keras. Sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker. Jadi kalau Bapak makan nanas, bagian tengahnya jangan dibuang Pak. Kalau Bapak Ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak, pikun, Alzheimer, Parkinson, stroke, ya, sering-sering makan antioksidan yang ada di dalam buah alpukat. Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya, sementara penawar itu ada dalam sekitar kita, yakni ada di buah-buahan. Tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi antioksidan yang namanya glutathione dan superoksid dismutase. Dua jenis antioksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal, menetralisir oksidasi itu sendiri. Tetapi karena usia, karena gaya hidup kita yang salah, sehingga antioksidan itu setelah usia di atas 40 tahun, produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Ya, tolong diperhatikan, saya ngomongnya agak pelan-pelan ini, supaya bisa dipahami. Setelah usia di atas 40 tahun, antioksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun. Oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, jantung dan stroke ada di atas usia 40
tahun. Jadi kalau Bapak ingin mencegah penyakit diabetes, perbanyak antioksidan. Cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu mungkin kena gula, sakit gula itu 10 tahun lebih. Diabetes, ya. Ya, diabetes 10 tahun lebih. Nah itu kalau saya periksa ke dokter memang stabil, stabil. Tapi kan di YouTube tuh sering ada iklan kalau minum obat itu nanti efeknya bisa minum obat dokter efeknya merusak ginjal atau gini. Terus situ kan ada, ya mungkin teman-teman mungkin tahu ya, itu iklan glukoaktif ya. Itu katanya kalau minum ini nanti bisa sembuh dan bisa tidak tergantung dengan obat. Nah saya pernah nyoba beli itu, saya berhentikan resep dokter. Tadinya minum resep dokter itu ya masih sekitar 167 gulanya. Sedangkan WHO kan di bawah 200 sudah boleh, bagus. Tapi itu saya berhentikan minum itu malah jadi 315. Nah, terus saya tanya ke dokter gini-gini. Oh, berarti bukan saya aja, teman saya itu juga dimarahin, nggak boleh minum obat selain resep daripada dokter. Ya. Nah, itu yang saya akhirnya saya juga kembali ke resep dokter. Nah, terus memang dulu saya pernah disampaikan kalau tomat itu untuk diabetes bagus tuh. Dulu waktu belum pandemi saya rajin ke pasar tradisional beli tomat, sekali beli 3 kilo, 4 kilo saya simpan di kulkas. Ya Pak, langsung aja pertanyaannya apa? Ya pertanyaan saya, nah saya ini bagaimana, apakah yang namanya glukoaktif itu salah ya penjelasannya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jika ingin bertanya, tanyalah kepada ahlinya. Jangan tanya sama YouTube. Di situ banyak hoax. Apakah obat yang Bapak minum itu salah? Enggak. Saya enggak mengatakan salah, tapi saya menyalahkan caranya. Holistik itu bukan menggantikan medis, Pak. Pengobatan holistik itu menggabungkan antara pengobatan medis konvensional dan tradisional. Apa penyebab sakit diabetes Bapak? Rusaknya organ pankreas, ketidakmampuan hormon insulin. Kalau tipe 1 pankreasnya rusak, tapi kalau diabetes tipe 2 hormon insulinnya rusak. Dirusak oleh apa? Oleh radikal bebas. Dalam beberapa teori mengatakan the blind insulin, insulin yang buta. Karena terlalu banyak konsentrasi radikal bebas, racun di dalam darah Bapak, sehingga insulin Bapak tidak mampu bekerja secara normal. Obat herbal yang Bapak minum itu mengobati penyebab. Kalau penyebabnya belum hilang, belum sembuh, ya gula darahnya tetap naik. Itu butuh proses. Makanya di saat Bapak minum herbal itu lalu Bapak menghentikan metformin, glibenclamid, ya langsung naik. Lalu apa peran holistik? Di saat pasien datang dengan kondisi diabetes yang sudah lama, kita kombinasi. Herbal fungsinya untuk memperbaiki pankreas, memperbaiki insulin, metformin untuk menormalkan gula darah, kita kombinasi selama 3-5 bulan. Kalau nanti sudah dipastikan pankreasnya sembuh, darah Bapak sudah mulai bersih, itu obat metformin glibenclamidnya kita turunkan dosisnya pelan-pelan, itu namanya tapering off. Gitu caranya Pak. Holistik bukan tradisional.
Makanya di luar sana banyak dokter yang menyalahkan Bapak, karena dokter itu pun tidak mempelajari holistik, mengatakan bahwa metformin adalah obat terbaik untuk penyakit diabetes, tetapi metformin, glibenclamid hanya untuk nurunin gula. Mereka tidak memahami pola holistik di mana penyebab kerusakan adalah radikal bebas. Bapak konsultasi dengan dokter ahli, dengan dokter yang mengerti konsep holistik? Tidak toh? Karena terpengaruh iklan, minum obat bahwa ini bisa menyembuhkan diabetes, dalam tanda kutip, benar obat itu mungkin punya kandungan untuk menyembuhkan sakit diabetes, tetapi itu semua butuh proses, dan proses perbaikan organ di pankreas tidaklah mudah, butuh 3-6 bulan, tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau organ pankreasnya belum sembuh, kalau insulinnya belum normal, ya jangan dihentikan itu metformin, glibenclamid, tetap dikombinasi. Nanti kalau sudah pankreas dan insulinnya sembuh normal, baru dosis obat itu kita turunkan dosisnya pelan-pelan. Dan obat itu saya tidak tahu isinya apa, apakah itu hanya mengobati pankreas, sementara holistik itu dari hulu ke hilir. Rusaknya pankreas bisa disebabkan karena usus, rusaknya usus bisa menyebabkan gangguan darah, dan sampai pada akhirnya gangguan di pankreas. Betul Pak? Sudah bisa dipahami sampai di sini? Itulah beda antara holistik dan tradisional. Kalau Bapak datang, mohon maaf, kalau Bapak datang ke tabib, pasti Bapak tabib itu akan mengatakan, hentikan obat kimia, karena nanti obat kimia itu dapat merusak ginjal. Itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Tentunya obat kimia itu sudah diproses, sudah melalui uji klinis yang begitu panjang. Saya tidak menyalahkan metode medis, saya tidak melarang Bapak Ibu minum metformin bagi yang sakit diabetes, tidak melarang minum amlodipin bagi yang sakit hipertensi, tetapi inilah holistik. Kita kombinasi antara tradisional medicine dan medis konvensional. Gitu Pak jawabannya. Ya. Selama ini Bapak mungkin taunya hanya medis dan tradisional, belum pernah dengar holistik. Holistik itu ada di tengah-tengah. Ya, dengan teknologi, obatnya pun dengan teknologi. Herbal yang ada di klinik kami itu semuanya dengan teknologi. Apa bedanya dengan herbal tradisional? Kalau herbal tradisional dibuat dengan cara tradisional, dengan teknologi apa adanya, tetapi holistik itu dengan teknologi, dengan high teknologi. Satu kapsul yang diambil hanya zat aktifnya saja, ya, dengan dosis yang tepat, tanpa efek samping, dan melalui uji klinis yang panjang, Pak. Itu herbal holistik maksudnya. Ya, gitu ya Pak. Oke, silahkan Ibu-Ibu. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Dok, apakah tiroid itu suatu penyakit turunan ya? Terus kalau misalkan kelenjar tiroid itu udah diambil karena kanker, apakah harus minum obat ya, terus menerus? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit tiroid adalah penyakit turunan? Semua penyakit selalu berhubungan dengan genetik. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker, kelenjar tiroid, itu selalu berhubungan dengan faktor genetik. Tetapi bukan menjadi satu-satunya faktor, Bu. Faktor genetik itu ada 25%. Jadi dalam satu keluarga ada yang sakit kronis, entah itu kanker, jantung, stroke, diabetes ataupun penyakit tiroid, ya kita harus waspada sebagai satu keluarga sedarah. Apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan? Kalau yang sudah operasi, ya tidak bisa disembuhkan karena tiroidnya sudah tidak ada, Bu. Gimana mau menyembuhkan? Pertanyaannya apa fungsi kelenjar tiroid? Apa fungsi kelenjar tiroid? Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin, di mana fungsi hormon tiroksin sebagai media, ya, media penyambung, jembatan antara hormon pusat sebagai hormon yang mengendalikan seluruh hormon dalam tubuh. Itu hormon tiroid itu sebagai jembatan menerima informasi dari hormon pusat ke hormon yang ada di seluruh organ dalam tubuh kita. Nah, kalau kelenjar tiroidnya sudah tidak ada, berarti tidak bisa menghasilkan hormon tiroksin,
ya dengan terpaksa ibu harus minum obat tirak seumur hidup. Ya, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Ada satu kondisi di mana memang tidak bisa disembuhkan. Ya, salah satunya adalah sudah terlanjur hilang tiroidnya. Kalau ada spare part tiroid, ya kita bisa ganti ya Pak. Cuman kan nggak ada. Sudah terlanjur rusak. Berarti yang dilakukan ya dengan terpaksa minum obat tiroksin, tiraks ya. Tiraks itu adalah hormon sintetis pengganti hormon tiroksin seumur hidup. Kalau nggak minum itu kacau semua hormon kita dalam tubuh kita. Kacau itu. Estrogennya kacau, pada akhirnya menopause, tidak terjadi menstruasi atau bahkan menstruasinya tidak teratur atau yang lain. Ya, bisa hipertensi dan seterusnya. Ya karena sudah terlanjur Bu, mohon maaf jawabannya tidak bisa diobati dan harus minum obat tirak seumur hidup. Begitu Bu. Ya. Nah inilah pentingnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan lakukan medical check up secara rutin, medical secara dini, sehingga Bapak tahu, paham, benarkah tubuh kita, organ dalam tubuh kita ini sehat atau rusak. Kalau rusak dan rusaknya ini masih kecil, ya buru-buru diobati sebelum nanti diambil, dioperasi. Kalau sudah terlanjur parah kayak ibu tadi, kelenjar tiroidnya sudah parah dan menuju kanker, ya terpaksa dioperasi. Kalau sudah dioperasi hilang, kalau sudah hilang hormon tiroksinnya ya tidak bisa dibentuk, tidak diproduksi, loh pabriknya sudah hilang. Ya, ya terpaksa ya harus minum tirak seumur hidup. Begitu Bu ya. Oke, kita lanjutkan terakhir ya. Ya, lanjut terakhir. Sudah cukup. Oh, belum masih ada satu materi sedikit 5 menit. Ya. Ya. Oke, terakhir dari saya ini malah materi yang paling penting ya. Biasanya saya kalau ngasih ceramah itu 6:30 udah selesai. Ya tapi di sini karena saya harus pelan-pelan memberitahu dan saya ingin bahwa jemaah di sini paham mengenai konsep holistik, paham bagaimana cara mencegah. Minta waktu lagi terakhir dari saya 5 menit selesai. 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tolong dicatat. Yang pertama, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya makan jangan berlebihan. Itu cara jaganya Nabi yang pertama. Cara jaga makan Nabi yang kedua, jangan makan malam. Henti makan sebelum sholat maghrib. Bukan berarti tidak boleh Pak, boleh. Tetapi jangan menjadi kebiasaan Bapak makan sebelum tidur. Berhenti makan sebelum sholat maghrib. Itu cara jaga makan Nabi yang kedua. Cara jaga makan Nabi yang ketiga, kurangi karbohidrat. Ya, Nabi tidak pernah memasukkan makanan dalam satu makan antara karbo dan protein. Beliau selalu memisahkan antara protein dan karbohidrat. Ya, itu menurut banyak cerita di situ. Tapi di sini saya membuat satu kesimpulan, kurangi karbo. Ya boleh makan karbo. Karena kita orang Indonesia tidak mungkin melepaskan nasi ya Pak. Tapi kurangi nasi, kurangi tepung-tepungan. Jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren. Santan, ya itu dikurangi. Terus cara jaga makan Nabi yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nanti di waktu yang lain Pak, kita akan membahas khusus mengenai cara jaga makan Nabi. Ya, karena ini butuh panjang ceritanya. Yang kedua, langkah kedua, jangan tidur larut malam. Tidurlah lebih awal agar bangunmu bisa lebih awal dengan syarat tanpa cahaya lampu. Siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi bertanya, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Fatimah bercerita, ayahku sebelum tidur ya selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Itu salah satu kebiasaan Nabi. Dan ini diteliti, tidur tanpa cahaya itu baik buat kesehatan, tetapi dengan tidur dengan cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Bapak silahkan buka Google, apa fungsi hormon melatonin.
Salah satu fungsi hormon melatonin adalah membantu produksi antioksidan. Nah, ini cerita oksidasi lagi. Membantu membentuk imunitas tubuh kita. Jadi yang benar, tidur sebelum jam 11 tanpa cahaya. Itu yang benar. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Panjang lagi ceritanya. Nabi tidur menghadap ke posisi jantung ada di atas, ya kan, miring ke kanan, tangan kanan ditarik menyangga pipi. Itu ada ilmiahnya ternyata. Itu nanti kita akan bahas ya. Lalu langkah ketiga, ya, bagaimana supaya sehat? Jaga air putih kita. Bagaimana cara minum air putih? Tidak perlu hangat, bukan berarti tidak boleh. Yang mau minum air hangat silahkan, tetapi jangan minum air dingin. Itu yang tidak boleh. Pagi hari minum air seperti ini dengan suhu kamar. Ya, bangun pagi 1 gelas, 2 gelas boleh nggak dok? Boleh. 3 gelas boleh nggak? Boleh. Silahkan. Perbanyak minum di pagi hari. Sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Tapi poinnya di sini, tolong perhatikan poinnya di sini. Malam menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum. Bapak minum sebelum tidur, 1 gelas, 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Di sini yang kadang-kadang tidak tahu nih, betul? Ini yang kadang-kadang tidak tahu. Yang penting banyak minum, ginjalnya sehat. Salah pak. Ya, banyak minum pagi hari bagus, tapi malam hari banyak minum, ginjalnya malah rusak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk materi puasa sekali lagi nanti akan saya berikan di bulan Ramadan. Nanti ada 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Kita skip dulu ya. Jadi langkah keempat, mau sehat puasa. Langkah kelima, ada satu hadis dari kutipan hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah, takut, itu akan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun, pastinya sakit. Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut akan menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat. Marahnya 5 menit, tolong perhatikan, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit pak. Kesel sama orang 5 menit, imun kita, daya tahan tubuh kita turun 6 jam, kena COVID. Nah, itu karena marah-marah. Ya, kemarin ada pasien setelah acara manasik datang ke klinik, rombongan mau diperiksa. Dari sekian banyak orang, 1 orang kena stroke, datang terlambat, pakai kursi roda. Sampai di klinik marah-marah karena tidak mau ngantri. Ini sudah kena stroke, si bapaknya marah-marah pak. Kira-kira gimana nih? Bisa sembuh enggak? Ya, marah-marah kenapa? Enggak mau ngantri, gitu loh. Saya sudah stroke, harusnya saya didahulukan dok. Enggak bisa, saya enggak mau ngantri. Nah, saya bilang sama bapak, Pak, mohon maaf, nun sewu, yang diobati bukan fisik bapak, tetapi hati bapak diobati dulu. Saya gituin, malah saya dimarahin pak. Tak suruh pulang pak, karena tidak mungkin ngobati penyakit seperti itu, karena yang sakit sesungguhnya bukan fisiknya tetapi hati dan jiwanya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Rasulullah mengatakan jaga hati kita ya. Oke, itu langkah kelima, menjaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Nabi waktu muda olahraganya berkuda, memanah, gulat, tetapi setelah tua olahraganya berbeda. Bapak yang sudah tua, yo jangan main bulu tangkis pak, main tenis, main futsal apalagi, merusak badan, apalagi olahraganya malam hari. Olahraga yang benar itu pagi hari, malam hari itu buat istirahat. Olahraga di malam hari, oksidasi meningkat, radikal bebas meningkat. Ya, malam itu ya
Fungsinya untuk istirahat, dibuat olahraga. Keliru ini. Kenapa olahraga buat usia di atas 60 tahun tidak boleh yang sifatnya kompetisi, melibatkan emosi, hati-hati. Makanya banyak orang kena serangan jantung, stroke di lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, ya. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur sesuai umur. Itu 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tambahan 1 dari saya, apa itu kira-kira? Kalau tadi ada 6, jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Insya Allah kalau Bapak jalankan mulai hari ini, 3 bulan ke depan level kesehatannya akan meningkat. Tetapi ada tambahan 1 dari saya, dari dokter-dokter di dunia, dari metode holistik, yakni medical check up sebelum sahur. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.